Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul kembali ya untuk mengikuti perkuliahan pada siang ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita buka perkuliahan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ya, kemarin kita sudah menjalankan ujian tengah semester ya, yang artinya sudah jalan setengah semester pertemuan kita di mata kuliah akuntansi keuangan. Ini pengantar akuntansi 1 ini ya. Salah sebut saya, akuntansi keuangan lanjutan. Nah, yang artinya bahwa kita ya masih ada setengah semester lagi ya untuk menyelesaikan pertemuan ini, dan sekarang kita akan coba lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Yang terakhir kita sudah bahas sampai namanya penyesuaian ya, yang berarti sekarang kita sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu siklus ke pengikhtisaran ya, dimana di pengikhtisaran ini kita akan mencoba untuk membuat neraca saldo dan juga neraca lajur, atau nama lainnya adalah worksheet ya kalau sebutan ininya. Nah, adapun sistematikanya ya, sistem materinya meliputi ya, intinya kita hari ini akan belajar bagaimana sih menyusun neraca saldo, dan juga kita akan belajar bagaimana akan menyusun neraca lajur ya. Nah, lalu apa sih Pak sebenarnya neraca saldo itu ya? Nah, neraca saldo itu sebenarnya merupakan sebuah rekapitulasi ya dari semua akun-akun yang ada di buku besar. Jadi setelah kita mencatat di jurnal ya, baik jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian, itu kan nanti semua pencatatan kita itu akan terposting ya, terposting ke yang namanya buku besar ya. Nah, di buku besar itu nanti akun-akun yang sudah direkap di buku besar itu akan dikumpulkan ya, dikumpulkan menjadi satu. Nah, itulah yang namanya neraca saldo ya. Nah, neraca saldo ini cukup penting perannya ya. Kenapa? Karena dengan melalui neraca saldo ini ya, kita bisa melihat secara ringkas ya gambaran dari saldo untuk masing-masing akun-akun yang sudah kita catat dari semua peristiwa ekonomi yang sudah terjadi ya. Nah, kalau jika melihat dari kapan sih membuatnya ya neraca saldo itu, di sini kita akan bagi dua ya jenis neraca saldo. Pertama ada neraca saldo yang dibuatnya sebelum penyesuaian ya, yang artinya sebelum kita masuk ke fase penyesuaian ya, atau membuat jurnal penyesuaian, kita terlebih dahulu merekap semua akun-akun dari pencatatan yang berasal dari peristiwa ekonomi eksternal itu untuk dibuatkan neraca saldonya ya. Nah, itu neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, kalau neraca saldo setelah penyesuaian ya, atau neraca saldo disesuaikan itu merupakan neraca saldo ya, neraca saldo yang muncul setelah adanya updating akun-akun yang ada di buku besar ya. Jadi updating ini akibat dari penyesuaian semua peristiwa ekonomi yang terjadi secara internal. Nah, barulah nanti bisa terbentuklah neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Nah, sebenarnya ya cukup dengan menggunakan data-data akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini, itu sebenarnya kita sudah bisa menyusun yang namanya laporan keuangan ya.
sebenarnya sudah bisa ya. Nah, tapi kita sebelum menyusun laporan keuangan itu tidak hanya sekedar berdasarkan dari data ini saja. Kita perlu meng-cross check lagi ya. Apakah sebenarnya data neraca saldo setelah penyesuaian ini sudah benar-benar benar atau belum ya. Nah, untuk itulah kita akan membuat yang namanya neraca lajur atau worksheet ya. Nah, apa sih sebenarnya neraca lajur atau worksheet ini ya? Neraca lajur atau worksheet ini merupakan kumpulan dari kertas kerja ya. Kertas kerja yang isinya itu adalah mencakup neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Lalu jurnal-jurnal penyesuaian ya. Lalu jadilah neraca saldo yang disesuaikan. Nah, hingga di sini nanti di neraca lajur atau worksheet ini kita juga bisa mengetahui jadi gambarannya sebenarnya perusahaan yang sedang kita buat laporan keuangannya ini kinerjanya kita bisa sudah tahu rugi atau laba ya. Nah, itu bisa ketahuan di sini berdasarkan data yang dihasilkan dari neraca lajur atau worksheet ini. Tidak hanya itu ya, kita juga bisa tahu ya posisi keuangan dari perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangannya ini hanya berdasarkan neraca lajur atau worksheet ya. Sebenarnya ini sudah tapi bukan berarti data-data ini adalah laporan keuangannya atau neraca lajur ini adalah laporan keuangan, bukan ya. Ini hanya data ya, data yang dihasilkan dari neraca lajur ya, angka-angkanya saja ya. Jadi belum sesuai dengan format laporan keuangan. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan konsepnya sebenarnya ya. Nah, untuk lebih gampangnya ya, bagaimana kita memahaminya, ini akan kita coba lanjut ke Excel ya. Nah, ini adalah Excel-nya. Nah, ini adalah contoh dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini ya. Nah, ini akun-akun ini Pak, kas, persediaan, piutang ya, terus nominalnya ini dapat dari mana Pak? Nah ya, ini kas yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian atau intinya semua akun ini ya, itu berasal dari buku besar ini Jadi sederhananya, nah ini saya mengambil ilustrasi dari yang pertemuan kemarin ya, dari bab penyesuaian ya. Nah, anggaplah ini jurnal umumnya ya, jurnal umum. Jadi transaksi-transaksi eksternalnya dicatat semua ya, dan sudah dibuatkan jurnalnya selama 1 Januari sampai 30 Maret ya. Lalu secara otomatis dia akan terposting ya di sini ke buku besarnya ini. Ya. Nah, di buku besar ini adalah buku besar yang hanya menampilkan atau berdasarkan dari transaksi eksternal ya, belum dilakukan penyesuaian ya. Nah, dari akun-akun yang ada di buku besar ini akan kita kumpulkan menjadi satu. Nah, inilah yang namanya neraca saldo sebelum penyesuaiannya ya. Nah, misalnya pertama nih di sini ya, ada akun kas ya. Jadi akun kas kita lihat ya, saldonya per 31 Maret 2021 yang ini belum adanya penyesuaian, ini nilainya adalah 197.800.000 ya. Dan posisinya adalah di debit ya. Nah, berarti inilah yang akan kita pindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Akun kas ya. Kas posisinya debit, jumlahnya terakhir ke berapa ya. Nah, selanjutnya persediaan juga. Persediaan di sini ya. Persediaan. Nah, seperti dari data di buku besarnya per 31 Maret ya. Itu nilainya di debit 50 juta ya. Berarti di sini
Di neraca saldonya persediaan kita masukkan nilainya debit 50 juta ya. Hingga seterusnya. Jadi semua akun-akun ya, akun-akun yang ada di buku besar, kas, persediaan, utang usaha ya, yang dimana ini posisinya dia belum adanya penyesuaian, itu dipindahkan ke neraca saldo ini ya. Nilainya berapa ya. Jadi ketemulah nilai saldo ya untuk posisi debit dan kredit untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya akunnya masih segini ya, karena ini hanya mencakup pencatatan dari peristiwa-peristiwa eksternal saja, belum adanya penyesuaian ya. Jadi cukup sederhana ya untuk memindahkannya. Intinya adalah dari buku besarnya ya. Buku besarnya itu saldonya berapa ya. Misalnya kas, saldo akhirnya berapa, posisinya apa, debit atau kredit ya. Barulah kita masukkan ke neraca saldo ya. Nah, anggaplah ya perusahaan itu ya dia juga akan pastikan kalau menyusun laporan keuangan ya, gak hanya ini aja, ini kan data dari transaksi eksternal aja ya. Nah ini perlu diupdate lagi. Nah, makanya adanya yang namanya penyesuaian. Anggaplah ini jurnal penyesuaian ya, mencatat semua peristiwa internal yang sudah terjadi ya. Nah, di sini muncul beban pokok ya. Di sini ada persediaan ya. Nah, dampaknya apa ya kalau ada jurnal penyesuaian? Otomatis ya. Nah, buku besar yang tadi yang sebelum adanya penyesuaian ini, yang kayak gini nih, buku-buku besarnya kas, persediaan, ya, utang usaha, utang bank. Setelah adanya jurnal penyesuaian ini akan diupdate lagi ya, akan terupdate lagi sesuai dengan ya jurnal penyesuaiannya apa gitu. Contoh beban pokok penjualan nih ya, berarti di sini kita harus memunculkan akun beban pokok penjualan karena sebelumnya akun ini belum ada ya, saat catatan eksternalnya tidak ada ya, makanya di sini dimunculkan ya. Posisinya apa? Posisinya di sini beban pokoknya ada di debit ya kan. Nah, itu akan dipindahkan ke buku besar atau diposting ya. Nah, sampai semuanya nak. Ya, persediaan ya. Pokoknya semua yang ada di jurnal penyesuaian ini harus diupdate di buku besarnya. Makanya di sini ada kode referensinya JU dan JP. JU itu berarti asalnya dari jurnal umum, JP ini dari jurnal penyesuaian ya. Nah, karena sudah terupdate ya, misalnya kayak persediaan, otomatis nilai saldonya juga pasti akan berubah ya. Yang tadinya 50 juta, nah ini ada akibat peristiwa internal ya, persediaannya berkurang karena dia ngejual ya. Makanya di posisinya kredit sini ya. Nah, debit ketemu kredit. Nah, berarti nanti sisanya akan mengurangi ya, 50 juta dikurang 30 juta. Jadi 20 juta di sini. Ya. Nah, di sini juga sama halnya nih, misalnya ya, contoh lainnya utang usaha ya. Utang usaha nih, utang usaha juga di sini harus diupdate juga karena utang usaha menurut penyesuaian ada utang usaha yang berkurang, posisinya debit. Karena apa? Karena utang pendapatan dibayar di mukanya sudah dilunasi. Nah ini nih. Posisinya adalah debit ya. Nah, otomatis dia akan mengupdate lagi di sini. Tadinya kredit ketemu debit pasti 100 juta mengurangi 25 juta ya. Nah, di sini juga ada nih akibat penyesuaian ya, karena utangnya bertambah gara-gara belum bayar gaji karyawan. Ada di posisi kredit lagi, berarti kredit ini posisinya menambahkan. Jadi saldonya adalah 155 juta. Jadi itu ya, ini sebenarnya ini saya ngejelasin bagaimana posting ke ini ya, ke penyesuaiannya ya. Ke penyesuaian posting lagi ke buku besar. Jadi setelah semua terupdate ya, nah kita sudah bisa memindahkan hasil updateannya tadi ke namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nih, ini updatean barunya neraca saldonya ya.
Nah, jadi di sini ada akun baru ya, ada beban pokok, beban usaha, beban lain-lain. Terus juga nilai persediaan, piutangnya juga saldonya sudah berubah ya. Dia sudah menyesuaikan dengan yang baru karena sudah disesuaikan dengan peristiwa internalnya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk bagaimana memposting atau memindahkan ke neraca saldo ya. Tidak sulit ya, hanya memindahkan saja sih. Kuncinya adalah di buku besarnya sih untuk memindahkan ke neraca saldo itu ya. Kalau neraca saldo sebelum penyesuaian ya berarti ya neraca saldonya yang sebelum adanya jurnal penyesuaian itu ya. Jadi buku besarnya juga datanya ya sebelum adanya penyesuaian itu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa nilai ini sebenarnya atau data ini ya, akun-akun ini sebenarnya sudah bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan ya sebenarnya ya. Karena akun-akun ini secara ininya sudah mempresentasikan dari semua peristiwa internal maupun eksternal yang terjadi. Jadi semua transaksinya insya Allah sudah tercatat semua ya. Makanya sebenarnya dari ini saja sudah bisa kita mau membuat yang namanya laporan keuangan. Tinggal mengelompokkan saja. Mana dari akun-akun ini yang masuk ke laporan laba rugi, mana nanti yang masuk ke neraca, mana yang nanti akan masuk ke perubahan modal ya. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, sebenarnya kita perlu memastikan lagi ya. Makanya di sini muncullah yang namanya neraca lajur. Nah, neraca lajur ini ya inilah isinya nah. Jadi terdiri dari neraca saldo ya, ini yang sebelum penyesuaian. Terus terdiri juga dari jurnal-jurnal penyesuaiannya ya. Kayak pencatatan misalnya tadi persediaan nih. Nih di jurnal penyesuaian kan persediaan itu ada di kredit 30 juta. Nah, ini kita pindahkan lagi di sini ya. Kayak piutang juga nih. Piutang ada berkurang kredit 200.000. Nah, ini juga dipindahkan lagi. Jadi sebenarnya ini kayak kerja 2 kali ya sebenarnya bikin ini nih. Tapi ya intinya hanya untuk memastikan bahwa nilai kita saldo ini ya, saldo yang di neraca saldo disesuaikan ini sudah match belum dengan neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya ya. Intinya hanya untuk mengkalkulasi ulang lagi ya. Seperti itu. Nah, di sini keunggulannya nah, di neraca lajur ini atau worksheet ini kita sudah bisa tahu ya di kolom laporan laba rugi di neraca ini berapa sih jumlah keuntungan atau kerugian, berapa sih jumlah labanya atau jumlah ruginya ya dari neraca lajur ini ya. Nah, caranya bagaimana Pak? Nah, intinya kan kita sudah dapat ini nih ya. Ini dapat nih dari mana nih neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca dari saldo disesuaikan itu intinya neraca saldo ini itu disesuaikan dengan jurnal penyesuaiannya. Contoh, misal kas ya, akun kas ini. Akun kas kalau neraca saldo sebelum penyesuaiannya nilainya sekian di debit ya. Jurnal penyesuaiannya nggak ada. Ya sudah, berarti neraca saldo disesuaikan si kas ini ya sama aja kayak sebelum disesuaikan, intinya seperti itu ya. Nah, terus persediaan nih ya. Persediaan neraca saldo sebelum ininya disesuaikannya 50 juta posisi debit. Tapi di sini ada jurnal penyesuaian ya. Penyesuaiannya posisinya dia kredit, berarti berkurang ya. Debit ketemu kredit, berarti mengurangi ya. Berarti 50 juta dikurang 30 juta, 20 juta ya. Jadi seperti itu ya. Ini yang asal muasalnya. Ya sama aja kayak tadi sebenarnya sih. Ngulang lagi aja ya. Cuman kalau tadi ngerjainnya di buku besar, kalau ini kita ngerjainnya di neraca lajur itu. Nah, misalnya contohnya utang usaha ya. Utang usaha kreditnya 100 juta ya. Terus ada jurnal penyesuaian ya.
penyesuaiannya 55 juta. Itu asalnya 55 juta ini asalnya dari penyesuaian ini. Nah, jurnal penyesuaian kan, satu utang usahanya ada di debit ya. Tuh. Satunya ada utang usaha di kredit. Jadi kan silang ya. 25 juta sama 80 juta. Jadi hasilnya 55 juta. Ya. Karena kan dia kalau hutang, unsur hutang itu posisi plusnya di mana-mana dia ada di kredit. Nah, tapi kalau ada yang itu di debit, berarti dia akan mengurangi 80 juta dikurang 25. Jadi hutangnya 55 juta. Nah, kalau langsung dimasukkan di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Misalnya kalian bikin di ininya. Nah, misalnya utang usaha jurnal penyesuaian yang satu ini debitnya 25 juta. Nah, ininya satunya tadi 80 juta. Nah, jadi langsung ya mau satu-satu. Kalau saya tadi kan langsung aja ya diinikan saldonya. Nah, ini nggak apa-apa. 100 juta kredit ketemu debit akan mengurangi, terus kredit ketemu kredit akan nambah. Nah, nggak apa-apa kalau mau kayak gini juga nggak masalah. Tapi kalau mau langsung nilai saldonya keseluruhan di jurnal penyesuaiannya kayak tadi 55 juta sebenarnya kan sama aja ya kan, debit kredit 55 itu nggak masalah ya tuh. Nah, jadi itulah asal muasalnya ini neraca saldo disesuaikan ini ya. Nah, sekarang kalau kolom laporan laba rugi ya, ini untuk memprediksi berapa sih rugi atau labanya ya. Nah, kalau ini yang di laporan laba rugi ini yang kita posting, yang kita hitung di sini ya, kita masukkan di sini, ini hanya akun-akun yang berhubungan dengan laba rugi aja. Berarti yang berhubungan dengan laba rugi adalah pendapatan ya kan, akun pendapatan sama akun beban-beban ini ya. Kita lihat di neraca saldo disesuaikannya berapa nih ya, 35 juta posisinya kredit. Ya sudah, di laporan laba ruginya kolomnya kita pindahkan pendapatan 35 juta. Sama halnya seperti beban-beban tadi yang sebelah sini. Nah, ini neraca saldo disesuaikannya berapa mereka? Posisinya di debit semua, ya pasti beban di debit. Berarti laporan laba rugi kita pindahkan di debit. Tuh. Nah, loh Pak, ini nggak balance ya Pak? Ya memang seperti ini. Nah, kalau misalnya debitnya besar, lebih besar daripada kredit ya, ini menunjukkan bahwa perusahaan rugi. Karena asumsinya bebannya lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya atau pendapatan di sini ya. Entah pendapatan penjualan, pendapatan lain-lain ya. Sebaliknya, kalau jumlah kreditnya lebih besar daripada debitnya, ini dia nggak minus, tapi plus. Kalau plus artinya apa? Dia laba. Tuh, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, di sini udah ketahuan, nah perusahaan ini rugi sebenarnya selama 3 bulan. Ya. Nah, sudah ketahuan dia rugi. Nah, berikutnya ini yang neracanya. Neracanya tinggal kita pindahkan yang sesuai dengan akun-akun neraca. Kas, persediaan, piutang, sewa, aset tetap, hutang usaha, hutang bank ya, modal setor. Ini enggak, ini akun laba rugi, akumulasi penyusutan, hutang bunga. Nah, 3 ini beban bukan, dia akun laba rugi. Ya dipindahkan nilai-nilainya ke neraca itu dari neraca saldo disesuaikan ini. Pindah dia ke sini. Sama juga semuanya ya. Nah, ini juga pasti hasilnya nggak akan balance. Nah, balance-nya bagaimana Pak? Tergantung sebelumnya dia rugi atau laba. Ya kalau rugi ya berarti modal sisi pasifannya ini perlu dikurangi dulu dari kerugian yang ditanggungnya. Baru hasilnya nanti akan balance. Nah, sebaliknya jika kalau dia untung plus ya, ini harus ditambahkan.
sehingga nanti dia akan balance ya. Jadi seperti itu ya. Inilah gambarannya ya dari neraca lajur itu. Jadi dengan neraca lajur ini intinya kita sudah bisa tahu ini perusahaan laba atau rugi ya. Terus kayak mana sih posisi neracanya? Berapa peningkatan nilai ekuitasnya ya. Karena laba ini kalau dia berkurang, dia akan menurunkan ekuitas sehingga pasti posisi kreditnya berkurang. Ya, kalau dia rugi ya. Kalau dia untung, sebaliknya. Di ekuitas dia akan menambahkan. Tuh, ya. Baik, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk neraca saldo dan juga neraca lajur ya. Jadi ini sebentar lagi kita akan nyusun laporan keuangan ya. Kalau data ini sudah dibuat, ya langkah siklus berikutnya ya tahap penyajian. Tuh ya. Penyajian di sini ya kita nggak nyajikannya seperti ini, enggak. Ini kan sebenarnya udah kelihatan ya, tapi ada formatnya nanti ya. Format penyajian laporan keuangan. Oke. Bagaimana? Ini nggak tahu ya, antara orangnya ada atau nggak, apa cuma dinyalain, si saya tinggal main tidur ya, saya tidak tahu ya.